Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu video yang apa ya? Ada rasa sedih, ada rasa prihatin, ada rasa kekesalan, ada rasa kemarahan, tapi gimana ya? Nah, jadi teman-teman pasti sudah dengar beritanya bahwa ada Paus Franciscus atau apalah itu namanya. Dia adalah pimpinan tertinggi umat Katolik sedunia. Dia datang ke Indonesia. Nah, tentu kita umat Islam, siapapun yang datang, asal mereka tidak memusuhi umat Islam, memusuhi Islam, tentu kita sangat welcome. Selamat datang, ahlan wa sahlan, bukan begitu kan? Nah, tapi yang jadi persoalan teman-teman, ada berita bahwasanya nanti di tanggal 5 besok berarti ya, kalau per hari ini berarti besok, itu Paus Franciscus itu ada acara misa. Acara saya juga kurang paham misa itu apa. Jadi intinya acara keagamaan di umat Katolik itu akan diadakan di GBK, teman-teman. Gelora Bung Karno. Dan itu pun kami tidak masalah. Saya pribadi tidak masalah, sangat tidak masalah. Karena dari dulu kita sebagai bangsa Indonesia, kita umat Islam Indonesia sangat-sangat toleransi kepada umat beragama manapun. Selagi, ini perlu dicatat, selagi mereka tidak memusuhi umat Islam, maka kita juga akan menghormati mereka, menghargai mereka, dan itu perintah Rasulullah SAW. Bahkan ketika ada orang kafir yang mereka tidak memusuhi umat Islam, lalu kita perangi, maka Rasulullah yang mengancam kita. Jadi kita dilarang untuk memerangi orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam. Itu ajaran Rasulullah SAW. Nah, yang jadi saya sedih, jadi saya prihatin, ini ada surat edaran dari Kominfo, jadi Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang memberikan surat edaran bahwasanya, saya nggak tahu ya, ini kabar-kabarnya dari Kementerian Agama juga demikian. Intinya Kominfo itu mengeluarkan surat edaran agar seluruh televisi itu, kan nanti kan gini, acara itu yang di GBK itu, acaranya Paus itu akan disiarkan di seluruh televisi yang ada di Indonesia. Oke, itu kita nggak masalah. Nah, yang jadi persoalan itu kan jadwalnya jam 5 sore sampai jam 7 kalau nggak salah, ya, sampai jam 7 malam. Nah, tentu dalam jam itu kan nanti kita akan bertemu dengan sholat maghrib, ya, sholat maghrib. Nah, yang jadi persoalan, sholat maghribnya, azan maghribnya yang di televisi-televisi itu, ketika maghrib kan seluruh televisi kan azan tuh. Nah, itu disuruh oleh Kominfo untuk diganti running text. Bukan dengan audio lagi, bukan dengan suara lagi, dengan teks. Ini yang bagi saya ini mengganjal, teman-teman. Nah, kita lihat dulu beritanya yang satu ini. Paus Franciscus akan memimpin Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno GBK Jakarta, Kamis 5 September 2024. Misa akan dimulai pukul 17 WIB sampai pukul 19 WIB. Perayaan misa ini akan disiarkan seluruh stasiun TV di Indonesia. Pada saat bersamaan,
terdapat tayangan azan maghrib di sela-sela misa berlangsung. Polemik pun muncul setelah Kominfo mengeluarkan surat edaran untuk mengganti siaran azan maghrib dengan running text. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala, atau JK, menyarankan stasiun televisi untuk tetap menyiarkan azan di saat bersamaan dengan laporan perayaan misa. JK menambahkan, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam terbanyak, tentu sangat mengutamakan toleransi. JK juga menyadari, jika perayaan misa disiarkan di televisi-televisi Indonesia, akan sangat baik. Ketua Umum PMI ini juga sekali lagi menyampaikan selamat datang untuk Paus Fransiskus yang dinilai sebagai kehormatan untuk Indonesia. Seperti diketahui, Direktur Jenderal Bimbingan Islam Kamarudin Amin dan Direktur Jenderal Bimbingan Katolik Suparman mengirim surat tertanggal 1 September tahun 2024 kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar misa disiarkan secara langsung tanpa terputus. Karenanya, azan maghrib yang biasanya ditayangkan secara audiovisual untuk ditampilkan dalam bentuk running text. Kominfo menyikapinya dengan menerbitkan surat edaran SE perihal permohonan penyiaran azan maghrib dan misa bersama Paus Fransiskus. Itu ditujukan kepada para direktur utama lembaga penyiaran, serta ketua asosiasi dan persatuan lembaga penyiaran. Dalam SE tersebut meminta stasiun televisi nasional agar menyiarkan azan maghrib dalam bentuk running text saat Misa Agung Paus Fransiskus pada Kamis, 5 September 2024, besok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana teman-teman? Sudah disaksikan videonya atau beritanya? Ya begitulah teman-teman. Jadi gini teman-teman ya. Sebenarnya yang sudah saya katakan dari awal itu kami atau saya lah. Itu tidak masalah dengan kedatangan Paus. Kami mengucapkan selamat datang di negara Indonesia, wahai Paus. Ini negara yang sangat toleransi terhadap umat beragama manapun. Tentu akan saya katakan seperti itu. Namun harusnya walaupun acara itu disiarkan secara langsung, tapi ketika saatnya azan maghrib itu harusnya tidak diganti dengan teks. Tetap azan maghrib seperti biasanya. Loh, lagian berapa lama sih azan maghrib? Berapa jam? Hitungan menit. Berapa menit sih? Nggak nyampe 5 menit. Nah justru ketika azan maghrib itu diganti dengan teks itu justru menunjukkan ketidaktoleransian justru. Akhirnya kita punya kesan bahwa justru Paus inilah yang tidak punya toleransi kepada umat Islam. Paham ya maksud saya ya? Jadi gini teman-teman, analoginya saya selalu memberikan analogi agar teman-teman bisa mudah memahami apa yang saya maksud. Analoginya semacam ini. Seandainya kita bertamu ke suatu rumah, oke? Perhatikan ya, kita bertamu ke suatu rumah, lalu siapa yang kira-kira harus lebih menghormati? Tentu tuan rumah menjamu, oke. Tapi bukankah kita sebagai tamu harus menghormati tuan rumah untuk tidak mengatur-ngatur tuan rumah? Jadi terserah tuan rumah berbuat apa, oke, asal mereka tidak mengusik kita, sudah selesai cukup. Jadi ini kan kayak gini nih, Paus datang ke Indonesia, lalu mengatur-ngatur. Saya juga tidak tahu ya ini yang membuat ini siapa, bisa jadi bukan Pausnya. Tapi ini kan kejadiannya berhubungan dengan Paus, jadi saya bicaranya kayak gitu. Paus datang ke Indonesia dengan acara misanya, lalu dengan acara itu kita diatur umat Islam, azannya diganti dengan teks yang di televisi-televisi itu. Ini kan berarti kayak orang datang ke rumah, orang datang bertamu, lalu dia mengatur-ngatur agar tuan rumah jangan kayak gini, harusnya kayak gini aja dulu. Ini kan gak sopan malah. Justru ini memperlihatkan ketidaktoleransian. Umat Katolik, saya katakan umat Katolik, kalau umat Katolik tidak merasa seperti itu, harusnya umat Katolik juga protes.
Ya, paham ya? Umat Katolik harusnya protes agar tidak dituduh sebagai umat yang tidak toleransi kepada umat Islam. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa Indonesia ini adalah negeri mayoritas umat Islam, bahkan negara terbesar kependudukannya, umat Islamnya maksudnya. Jadi kependudukan dalam persentase negara itu negara Islam, negara Indonesia itu terbesar di dunia. Nah, harusnya umat Katolik ini menghargai umat Islam yang ada di Indonesia. Karena juga kami membebaskan umat Katolik untuk menjalankan agamanya secara tenang, damai. Bukan begitu selama ini. Oke. Jadi kami pun ketika datang ke satu negara yang penduduknya bukan mayoritas Islam, kami juga menghargai. Kami tidak memaksakan kehendak kami bahwa di negara ini harus ketika kami beribadah, umat beragama lain harus kayak gini. Enggak kayak gitu, teman. Kita diizinkan untuk beribadah di satu negara pun sudah sangat terima kasih. Paham ya? Kakak salam saya paham ya maksudnya ya? Jadi, saya tidak mewakili ormas Islam manapun, saya tidak mewakili ulama manapun, saya tidak mewakili ini saya mewakili pribadi saya mewakili isi hati saya. Kalaupun pendapat saya salah ya terserah saja, tapi ini hanya isi hati. Kalau saya tidak bicara hukum syariat, ini isi hati. Ini ghiroh. Ini kecemburuan. Jadi kepedulian saya terhadap Islam, jadi agar tidak gini loh teman-teman. Loh kita di negara yang mayoritas Islam saja bisa diotak-atik seperti itu. Bayangkan. Bayangkan, jadi saya berharap untuk Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah yang besar-besar nih, tolonglah bersikap. Jadi tentu kita welcome, kita jaga itu paus, agar nama Islam juga bagus di mata dunia. Tapi tolong untuk ibadah-ibadah kita, terus rutinan-rutinan kita yang seperti azan itu nggak usah dirubah-rubah lah. Kalau kita mau toleransi, ini toleransi. Yang saya katakan itu toleransi. Harusnya justru ketika siaran langsung misa itu berlangsung, lalu saatnya azan maghrib, lalu TV-TV itu menampilkan azan maghrib, habis itu siaran langsung misa lagi, acara Katolik itu justru satu penampilan yang sangat amat epik, yang mencerminkan toleransi yang sangat tinggi di Indonesia. Bagaimana tidak? Sedang siaran langsung nih, negeri mayoritas Islam terbesar di dunia mengadakan siaran langsung misa yang umat Katolik itu adakan. Lalu ketika azan maghrib tiba, siaran langsung itu berganti semua dengan azan maghrib. Habis itu siaran langsung misa lagi. Itu adalah satu gambaran yang sangat amat epik di mana toleransi umat beragama di Indonesia sangat bagus. Harusnya momen itu yang digunakan. Kenapa harus diganti dengan teks gitu loh? Paham ya? Jadi ketika diganti dengan teks, itu sudah mencerminkan ketidaktoleransian umat Katolik kepada umat Islam. Nah, itu aja dari saya. Semoga ini bisa mencerahkan dan semoga ini bisa mengetuk para tokoh-tokoh nasional kita, baik itu dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dan mengetuk Menteri Agama, ya, Menkominfo, agar sudahlah, nggak usah neko-neko lagi lah. Ya, nggak usah neko-neko lagi. Tunjukkan toleransi itu justru dengan yang seperti saya katakan itu contohnya. Itu aja dari saya. Semoga ini bisa mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.